huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila jami'i masyayikhina wa walidina wa khususan ila muallif hadal kitab Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'da 'alaina bi barakatihi fid darain. Amin. Babu istihbabi sujud syukri. Iya. Babu istihbabi sujud syukri utawi iki bab nerangaken kesunatan sujud syukur. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat atau sesuatu yang kita anggap anugerah dari Allah, itu kita disunnahkan untuk sujud syukur. Ya, jadi sujud syukur itu bukan sholat ya. Dia juga tidak tidak diperintahkan
atau tidak diharuskan punya wudu karena dia bukan sholat. Jadi begitu kita merasa ada nikmat ya yang diberikan kepada kita, langsung saja kita sujud Allahu Akbar, ya sujud syukur, bukan sholat. Nah di situ kita baca tasbih, tahmid, tahlil dan apa-apa yang kita mau baca. Indah husuli nikmatin ing sandinge atau ing dalam memperoleh nikmat zahiratin kang tampak. Ada nikmat yang kita rasakan apa saja ya, maka kita harus sujud syukur. Kalau kita ingin renungkan, kita nggak akan pernah berhenti sujud syukur karena semuanya itu merupakan nikmat dari Allah. Termasuk misalnya nasi itu loh, nasi 1 biji ya. Nabi mengajarkan kepada kita karena di sana dulu makannya itu roti, itu Nabi sampai ya menghabiskan semuanya. Jadi Nabi memakan itu sesuai dengan kebutuhan. Berapa lembar misalnya atau berapa potong rogif itu, nah itu Nabi ambil secukupnya lalu kemudian dihabisin semua. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi itu nyela-nyelani ngulung ya, ngulung jari-jarinya ketika ada, kalau di Arab itu ada namanya seperti kuah kental. Kalau di kita namanya kita kenal itu musabbahah. Ada namanya full. Nah, itu buat colekan lah. Kalau kita kayak selai. Nah, itu di sana ada macam-macam. Nah, itu kalau masih ada sisa, itu Nabi bersih betul itu pakai tangan. Jadi Nabi bekas makannya Nabi itu gak kelihatan karena saking bersihnya. Itu Nabi mengajarkan seperti itu karena ini nikmat. Ya, mengajarkan kepada kita jangan sampai kita termasuk umatnya yang dianggap kufrun nikmah. Makanya sampean kalau makan ambillah secukupnya. Kalau memang nanti kurang, monggo silakan nambah. Tetapi jangan sampai ngambil sebelumnya itu banyak lalu kemudian sampai tinggal. Itu kufrun nikmah. Sampean bisa bayangin saudara-saudara kita entah itu di Palestina dan sebenarnya ada yang kita tidak ketahui itu di Sudan. Di Sudan itu dikatakan penderitaan orang-orang Sudan itu lebih dahsyat dibandingkan orang Palestina. Di sana terjadi perang saudara. Jadi ya mereka sudah orang-orang hitam. Jadi kemiskinan di dunia ini sengaja diciptakan oleh negara-negara kolonial itu, penjajah-penjajah seperti Amerika, Prancis, Eropa itu mereka menciptakan kemiskinan di seluruh dunia sengaja. Ya, mereka nggak mau ada negara yang dianggap nantinya muncul. Begitu mereka merasakan ada sebuah negara akan maju ekonominya, akan berkembang, akan maju, maka pasti akan dihabisin. Kemarin yang baru di bom sama Amerika New Zealand, Venezuela ya, dengan alasan apapun. Sebelumnya Libya dihabisin, Irak dihabisin. Itu jahatnya Amerika ya. Tapi dia mengaku sebagai negara yang menjadi rujukan demokrasi. Padahal penjajah betul. Karena yang ada di dalam pemerintahan Amerika itu orang Yahudi semua. Mereka merasa sebagai umat pilihan dari Allah. Yang lain dianggap semua nggak ada artinya. Makanya mereka membunuh sekian banyak orang. Itu buat mereka kayaknya nggak ada dosa, karena dianggap ini budak-budak yang manusia-manusia nggak ada maknanya. Mereka lah sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita harus mensyukuri lah nikmat Allah. Kita sehat. Ketika bangun tidur kita zikir dulu. Itu ternyata kalau kita ingin merenungkan zikir itu, subhanallah, dia itu mengalihkan kerutan pikiran. Jadi kenapa dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Kenapa zikir itu menjadi sesuatu yang menenangkan hati?
sampean, Mbak, kalau ngelihat teman sampean mungkin yang lebih cantik, lebih putih, lebih mulus dan lain sebagainya, karena kita semua mas-mas semuanya termasuk itu, kita ada kecenderungan kalau melihat nikmat itu pengennya ngelihat orang, tapi kita lupa nikmat yang ada pada kita. Nah, kalau kita ingin menghayati sedikit saja, begitu kita bangun tidur itu konsentrasi kita langsung kita katakan alhamdulillah masih napas, masih bisa bangun. Tambah lagi kalau kita masih bisa bangun malam, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, kita sambil menghayati nikmat, alhamdulillah masih sehat, kita masih bisa bangun. Berapa banyak di sana orang tidur terus nggak bisa bangun lagi, itu banyak mati. Ya, kita syukuri. Jadi begitu ada pikiran, daripada kita mikirin yang enggak. Kalau sampai di rumah mungkin bawa HP, begitu bangun tidur lihat HP, lihat yang nggak penting-penting gitu, itu tambah ruwet pikiran. Tapi begitu kita bangun, langsung kita katakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Kita baca-bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah. Itu kita seakan-akan lupa sudah sama apa yang mungkin menjadi kegalauan kita, kesumpahan kita. Nah, itu kita belajar untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, kita bangun alhamdulillah, kaki masih bisa bergerak, tangan bisa sehat, nggak ada yang sakit, organ tubuh. Ya, itu syukur namanya. Ya. Nah, kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, kita mungkin hampir setiap saat itu akan melakukan sujud syukur. Ya, jadi ketika kita bersujud itu, disitulah tempat dimana posisi kita itu ada yang paling mulia di sisi Allah itu. Ya, jadi tempat dimana manusia itu paling dekat ya dengan Allah itu ketika sujud. Makanya Nabi sendiri mengatakan bahwa ketika bertanya siapa yang mau masuk surga, ditanya oleh Nabi, siapa yang masuk surga? Saya ya Rasulullah, mau masuk surga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala kasratis sujud atau bikasratis sujud, tolonglah saya. Nabi yang minta tolong, padahal Nabi yang tanya siapa yang mau masuk surga? Kami ya Rasulullah. Fa'inuni, tolong saya. Kamu yang melakukan bikasratis sujud, dengan memperbanyak sholat. Ya, di sana ulama menafsirkan kalimat sujud itu dengan sholat. Ya, tapi artinya apa? Bahwa dalam keseharian kita, kalau kita sumpah mikirin apa saja, nanti saya nggak ngerasain. Sekarang kan juga udah merasa ya sumpah sampean. Sekarang udah sumpahkan sampean paling kan misalnya duit mau habis, ya mungkin teman begini, ya duduk lama aturan pondok seperti ini, bikin sumpah. Lagi-lagi gini, itu bikin sumpah. Tapi itu harus kita sabar. Ya, begitu kita zikir, alhamdulillah, itu kita teralihkan. Dengan kesumpahan hidup kita akan teralihkan. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah. Walaupun kita nggak punya uang, itu akan terasa nikmat. Apalagi kalau kita banyak baca hamdalah, punya uang, itu kan luar biasa ya. Sudah, yang penting hamdalah saja sudah. Tasbih, hamdalah, takbir, perbanyak-banyak itu kesumpahan itu akan hilang. Kalau kita sudah bertasbih, baca zikir, kemudian disumpah, pada hakikatnya kita belum zikir. Kita masih ingat urusan-urusan dunia. Tapi begitu kita alihkan dengan mensyukuri nikmat Allah, maka akan hilang. Nanti sampean akan rasakan. Ya, kalau sudah dewasa. Sekarang juga ada, tapi belum nemen sampean. Begitu sampean boyong, mulai dewasa, mulai ngerti dunia. Kalau sekarang sampean belum ngerti dunia. Tapi begitu sampean ngerti dunia, sampean akan mungkin melihat, loh, kok dia lebih enak dari saya ya. Kok dia begini, kok dia begitu, kok dia begini, kok saya nggak seperti itu. Itu sampean bisa tundukkan dengan zikir. Sudahlah, ingat nikmat Allah saja sudah. Sampean ingat nikmat Allah, ya sudah selesai. Yang penting hati sampean itu adem, tentrem.
ya, nggak kemerusuh, nggak galau. Tapi kalau sampean hanya melihat kenikmatan orang saja, yakinlah sampean akan stres. Sampean akan stres sendiri. Sementara mereka, orang lain, saudara sampean, kakak, adik atau siapapun, itu bisa tidur nyaman karena menikmati rezekinya. Sampean yang hasut, yang iri, dengki, itu malah nggak tidur, ya, karena kesumpekan sampean sendiri. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mengenal nikmat, ya, yang Allah berikan. Nah, adapun yang di sini kita disunahkan untuk sujud syukur. Maksudnya kalau kita merasakan ada nikmat, makanya dikatakan ada zahirah, nikmatin zahirah. Kalau ini kan kalau kita nggak mikir, ya kita nggak bisa merasakan. Tapi kalau tahu-tahu ada dapat rezeki yang kita tidak duga-duga, atau tahu urusan gampang, itu nikmatul zahirah, kita syukur, ya. Jadi disunahkan kita untuk melakukan sujud syukur walaupun tidak dalam keadaan suci, dibolehkan, ya, kecuali junub. Ya, kalau junub ya boleh sih, tapi ya dianjurkan untuk mandi dulu aja baru sujud syukur. Ya, kalau mau tasbih ya boleh, ya, mau sujud itu. Tapi alangkah lebih baiknya kita tidak dalam keadaan junub. Ya, kalau kita mau sujud syukur dalam keadaan suci akan lebih baik lagi. Tapi kalau mendadak misalnya, ada kabar gembira ini, bla 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 bla, kita langsung sujud boleh. Ya, tapi yang utama memang punya air wudu, ya. Au indifa'i baliyatin zahirah, utawa terhindar. Au indifa'i baliyatin, utawa terhindar saking musibah zahiratin kang tampak. Sampai dari perjalanan selamat, itu sampai harus syukuri, alhamdulillah, itu zahirah. Ya, karena kalau kita di perjalanan itu kan, ya kita nggak tahu. Seperti yang sekarang ini sedang ada pencarian pesawat, ya, yang di Sulawesi itu dari Jogja ke Sulawesi, kira-kira ada berapa orang itu? 10 apa 11 orang? 10, nah itu hancur, berantakan. Artinya Allah kalau mau menimbulkan kecelakaan buat kita itu mudah. Ya, jadi apalagi kalau kita perjalanan malam naik, ya perjalanan lah. Ya, kita selamat sampai rumah, kita katakan alhamdulillah, sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri keselamatan. Seperti kemarin yang saya ceritakan, mungkin apa belum, itu wali santri di Daku sana, sore itu nganterin hari apa itu, hari Kamis kalau nggak salah ya. Iya, hari Kamis sore nganterin anaknya, lalu kemudian balik pulang. Sudah dekat rumahnya, kira-kira 2-3 kilo, kecelakaan, jeger, diantem sama bis. Naudzubillah min dzalik. Diantem, ini yang mati sopirnya sama ibunya yang di belakang. Jadi karena tabrakannya sama bis, bis nyalip dari sana, dia ada di sebelah sini, tapi karena standnya nggak mencukupi, akhirnya nabrak dia. Sopir yang pas di sini sekalian sama ibunya yang di belakang itu meninggal. Adapun bapaknya di sini yang di sebelah kiri kemarin waktu saya takziah itu masih di rumah sakit. Adiknya yang di belakang di samping ibunya itu juga yang rencana mau mondok, ya, mau mondok tahun depan, itu juga mengalami patah tulang, ya, tulang pinggulnya geser, punya ada patah gitu, entah itu di tangannya. Jadi artinya apa? Bahwa ketika kita pergi sampai di tempat tujuan, kita selamat, alhamdulillah, naik bus selamat, naik mobil selamat, naik pesawat selamat, itu ada campur tangan Allah dalam menyelamatkan kita, maka kita disunahkan, ya, untuk sujud syukur, ya. Dikatakan di sini al-intifa'i baliyatin zahirah, yaitu terhindar dari bala yang tampak. Jadi kita kalau melihat ada orang kena musibah di jalanan, entah jatuh naik motor, naik beca atau apapun, ya kita ucapkan a'udzubillah min dzalik. Kita suruh berdoa. Nah, di sini dikatakan apa?
Apa itu sujud syukur? Dikatakan huwa sajdatun wahidatun, cuma sekali. Ya sujud syukur gitu aja langsung Allahu Akbar. Ya sujud, baca tasbih, tahlil, tahmid semuanya langsung baca berulang-ulang. Dikatakan di sini sajdatun wahidah tutlabu kharijas shalah. Dia di luar sholat, bukan di dalam sholat. Paham ya? Dia bukan ada di dalam sholat, tapi dia sujud sendirian. Ya, artinya bukan di dalam sholat. Wa yustaratu laha syurutus shalah wa arkanuha. An-niyah, ada takbiratul ihram, ada sujud, ada salam. Ya, walau tasaddaqa aw shalla syukra fa hasanun. Ya, jadi artinya sana ada yang menganjurkan assalamualaikum, tapi ada juga yang tidak. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan, ya, dianjurkan untuk adanya salam. Tadi dikatakan ada niat, bukan niat nawaitu sajdatas syukri gitu, enggak. Sudah di hati saja. Niat saya pulang sudah sampai dengan selamat, mau sujud syukur. Allahu Akbar. Ya. Nah, An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kharajna metu sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah saking kota Mekah. Nuridu menghendaki sapa kita al-Madinata ing kota Madinah. Perjalanan yang jauh, kira-kira 600 kilometeran lah, ya. Falamma kunna moko tatkalane ono sapa kita iku qariban parak min Azwar saking desa Azwar, min Azwar saking desa Azwar, masih dekat apa sudah keluar kota Mekah gitu loh, tapi masih dekat Mekah. Ini kan perjalanan mau ke Madinah. Di sini dikatakan Azwar itu desa yang ya kalau bahasa kita ini kota apa namanya Jombang, baru keluar ya baru sampai Tembelang misalnya gitu. Nah ini sampai di kawasan Azwar namanya. Nazala turun sapa Nabi Sumarafa'a nuli mengangkat sapa Nabi yadaihi ing tangan lore Nabi. Padahal memohon sapa Nabi, berdoa maksudnya Allah maring Allah saatan ing dalam suatu waktu. Sumakhara nuli menunduk, sumakhara nuli menunduk sapa Nabi sajidan hale sujud. Jadi Nabi langsung sujud. Famakasa lan tinggal sapa Nabi tawilan lawan suwe. Ya, jadi Nabi ketika sujud itu sujudnya lama gitu. Summa qama nuli ngadeg atau jumeneng sapa Nabi farafa bangun maksudnya ya, bangun dari sujudnya. Farafa lan jumeneng sapa Nabi, farafa lan ngangkat sapa Nabi yadaihi tangan lorone Nabi saatan ing dalam satu waktu. Summa kharra nuli nunduk sapa Nabi sajidan hale sujud. Fa'ala lakoni sapa Nabi hu ing fi'il atau hu ing sujud salasan kaping 3. Jadi Nabi melakukan ini 3 kali. Qala dawuh sapa Nabi, ini satu mana ingsun iku saal tu jaluk sapa ingsun Rabbi Tuhan ingsun, wa syafa'tu lan jaluk syafaat ingsun li ummati maring umat ingsun. Fa'atoni moko ngekei sapa Allah ni ingsun sulusa ummati, sepertiga umat ingsun. Jadi begitu yang di dalam sujud pertama itu Nabi memohon agar Allah itu memberi apa namanya, memberi izin kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada umatnya. Begitu Nabi sujud, karena apa namanya diizinkan memberi syafaat, tapi hanya sepertiga umatnya akan diberi syafaat. Nabi sujud, alhamdulillah. Lalu kemudian fakharrtu moko menunduk sapa ingsun sajidan hale sujud syukran krana bersyukur li Rabbi maring Tuhan ingsun. Summa rafa'tu nuli mengangkat sapa ingsun ra'si ing sira ingsun
ngangkat bangun, ya bangun dari sujud, bangun lagi. Fasa'altu maka njaluk sapa ingsun Rabbi Tuhan ingsun di ummati untuk umat ingsun. Nabi minta lagi, ya Rabb berikan saya untuk memberikan syafaat kepada umatku. Fa'ata maka ngekei sapa Allah ning ingsun sulusa ummati ing sepertiga umat ingsun. Jadi sudah berapa ini? 2/3. Karena dikasih lagi sepertiga lagi untuk memberikan syafaat Nabi ini kepada umatnya. Fakharatu maka menunduk sapa ingsun sajidan hanya sujud li Rabbi untuk apa? Li Rabbi maring Tuhan ingsun syukran krana syukur. Summa rafa'tu nuli mengangkat sapa ingsun raksi ing sirah ingsun. Fasa'altu maka njaluk sapa ingsun Rabbi ing Tuhan ingsun di ummati untuk umat ingsun untuk ketiga kalinya. Karena Nabi memohon untuk semuanya dan Allah tahu, ya Allah tahu apa yang diinginkan oleh Rasul. Makanya kan dalam ayat itu dikatakan apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, aku akan berikan apa saja yang kamu minta. Itu kan luar biasa itu. Allah nggak mau Nabi Muhammad itu ada dalam kesedihan. Jadi apapun yang diminta itu akan diijabah. Sampai nanti di akhirat juga akan diijabah. Ya tapi kita jangan sampai karena berlandaskan oh nanti kita dapat syafaat, belum tentu. Ya, artinya apa? Mungkin kita akan dapat syafaat, tetapi ditunda dulu. Disuruh ngerasain bagaimana ketika waktu di dunia itu banyak melakukan maksiat, itu direndam dulu. Ya, karena dikatakan apa? Kata Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi balasan amalan itu akan ketahuan dulu. Adapun nanti syafaat itu berlaku lain. Ya, dia merupakan dispensasi. Tetapi karena berasaskan keadilan, Allah nggak akan melanggar itu. Jadi kalau kita maksiat, kalau kita menzalimi orang, kita ngutang sama orang, itu kita belum bayar, itu pasti akan ditimpakan sesuatu dulu oleh Allah. Ya, nah begitu udah selesai, baru nanti ada syafaat. Nah di situ baru kita akan dapatkan syafaatnya. Tapi Allah akan mengatakan kamu harus merasakan dulu dari akibat apa yang kamu lakukan dulu terhadap diri kamu, terhadap sesama dan semuanya. Itu tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul ada syafaat, betul kita harus yakin. Dan Nabi Muhammad itu diberikan mutlak syafaatnya. Ya, tetapi kita tidak boleh kemudian nggak usah ngapa-ngapain nanti lah dapat syafaat. Ya digodok dulu. Ya, kita kan pengennya itu tanpa tanpa tersentuh api neraka. Tapi semuanya itu kan harus ada wasilah, ya, perantara. Apa wasilahnya? Amal soleh. Ya. Nah di sini Nabi untuk ketiga kalinya memohon kepada Allah. Ya, summa rafa'tu ra'si, kemudian saya mengangkat kepala saya. Fasa'altu lan jaluk sapa ingsun Rabbi ing Tuhan ingsun di ummati untuk umat ingsun. Nabi minta lagi agar diberikan syafaat, ya, untuk umatnya. Fa'ata moko ngekei sapa Allah ning ingsun as-sulusa al-akhirah kang terakhir. Artinya jadi full, ya, semuanya sudah dapat syafaat. Fakharatu moko nunduk sapa ingsun sajidan hale sujud li Rabbi maring Tuhan ingsun. Rawi meriwayatkan ing hadis sapa Abu Daud, Imam Abu Daud. Jadi dari hadis ini banyak kita ambil hikmah. Ya, pertama diantaranya betapa Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Ya, sampai Nabi memohon jangan sampai ada umatnya yang menderita lah, ya, menderita. Saya baru bisa merasakan kasih sayang yang berlebih terhadap cucu.
terhadap cucu itu luar biasa. Ya sampai kalau dia sakit apa gitu, kita yang kalau bisa kita minta sama Allah, ya Allah, jangan dia yang sakit, biar saya aja ya Allah. Saya yang sakit, jangan dia. Jadi nggak tega. Akhirnya apa, saya jadi berpikir subhanallah, mungkin ini yang dirasakan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi kalau orang tua kepada anak sayang nggak? Sayang ya. Kakek, saya kakek udah tua ya. Saya kira saya masih umur 25 gitu. Katanya udah punya cucu. Itu lebih dari anak. Ya. Karena yang ada kalau anak udah gemesi sekarang. Ya mau gak mau yang kita sayangin ya cucu. Ya. Itu luar biasa. Dulu saya ketika punya orang tua ya, saya masih punya anak, Mas Imat itu. Saya belum bisa merasakan itu. Nah, semua orang tua, kakek-kakek itu, mbah-mbah, semua bilang nanti kamu akan rasakan sendiri bagaimana perasaan kamu terhadap cucu. Ternyata sekarang saya merasakan itu. Ya, dan betulan, tidak ada apa ya. Ya kak, pokoknya anak itu kalah. Kalau anak kan mungkin bisa juga kita jewer, ya. Walaupun jewer nyampleknya itu sayang gitu kan. Tetapi kalau cucu itu lebih. Ya, walaupun kita gemes, kita digodain, diapain aja, kaplok gitu, ngantuk-ngantuk, datang ke kamar, ya Allah udah mau tidur ini, belum tidur dari jam 2:30, datang ke kamar, aduh, ya udah kita ikutin, ambil ngantuk-ngantuk gitu, dia, citi, ya karena cucu kita ikutin dia, nggak bisa nolak, ya kelemahan kakek mbah itu sama cucunya ya. Subhanallah. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Begitu sangat sayangnya Rasulullah kepada umat, sebagaimana seorang kakek sayang kepada cucunya. Sudahlah, sampai belum bisa membayangkan. Karena di hati sampean ini kan yang ada mungkin kebencian, kemarahan. Kenapa? Karena yang ada di lingkungan sampean ini masih ada sesuatu yang nggak sesuai sama sampean. Hanya yang ada di hati sampean kebencian, kemarahan. Piye sih? Gak mari-mari ki. Aku wis mau ngobrol ada janjian. Kebencian dan kemarahan. Sampean boleh coba periksa, latihan mengoreksi diri. Bermenung diri, lalu kemudian sampean mencoba untuk memahami diri sampean sendiri. Ya, bahwa nafsu kita ini, diri kita ini, nafsunya itu adalah makhluk yang Allah titipkan pada kita, dan dia akan selalu berontak, nggak mau terikat, nggak mau terbelenggu. Itu nafsu. Nah di hati kita itu kalau kita nggak belajar ilmu agama, yang ada itu kemarahan, marah, emosi, ego, itu nafsu semua itu. Karena dalam diri kita ini ada unsur api. Tapi kalau sampai nanti udah punya anak, seharusnya yang punya anak itu sudah bisa mengerti bagaimana perasaan orang tua ke anak, dan nanti akan kalian rasakan lagi kalau panjang umur ya, panjang umur dan belum kiamat. Panjang umur belum kiamat, sampai punya cucu, itu sampai akan merasakan bagaimana rasa sayangnya seorang kakek terhadap cucunya ini. Dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah terhadap kita semua umatnya. Sayangnya luar biasa. Sampai kata Nabi ketika mau dicabut nyawanya itu, Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, emangnya dicabut nyawa sakit? Kata saya. Karena Jibril itu menoleh gini, nggak mau melihat Nabi ketika mau dicabut sama Israel itu. Nabi ya Jibril, kenapa sampai menoleh? Saya nggak tega melihat panjenengan mati kesakitan gitu. Emangnya dicabut nyawa sakit? Sakit ya Rasulullah. Itu dalam kitab-kitab tentang ruh itu mengerikan semuanya. Semua malaikat-malaikat yang dicabut nyawa sama Israel itu teriak semua itu. Jadi mereka semua malaikat itu, makhluk itu dicabut sama Israel. Saya lupa kitabnya, saya baca itu. Itu mereka kesakitan, teriak. Malaikat diteriak. Yang katanya makhluk paling taat
nggak pernah melakukan maksiat. Tapi begitu ruhnya, sumber kehidupannya itu dicabut oleh Allah, mereka pun teriak. Nah, Israel gimana? Ya Allah yang cabut sendiri, karena dialah petugas pencabut nyawa. Allah yang nyabut sendiri. Sama semua merasakan kesakitan itu. Ya, nah itu kata Nabi, ya Jibril bilang kepada Allah, biarlah sakit dicabut nyawa untuk umatku semuanya ini loh, miliaran umat Nabi Muhammad, biar aku yang nanggung semuanya. Jangan mereka jangan disakitin. Ini umatku. Kayak saya gitu dengan cucu itu, ya Allah jangan sampai dia sakit, batuk aja jangan. Udah biarin batuknya saya aja yang batuk. Jangan dia yang nginjek apa yang namanya anak, tapi kan resiko kehidupan. Dia nanti mungkin jatuh, mungkin apa, tapi kita cuma bilang ya Allah sehatin dia. Ya, jadi itu perasaan hati kasih yang ada dari Rasulullah kepada umatnya. Makanya kita harus sering baca sholawat sebagai paling tidak pertama timbal balik kasih Rasulullah kepada kita. Yang kedua, kita mengharapkan syafaat ya dari Rasulullah ya, agar kita ini termasuk, karena sering baca sholawat kita sendiri ya sering baca sholawat. Saya kalau duduk habis hari Jumat itu, kenapa saya masih duduk lama di sana, itu saya baca sholawat 100 kali ya, setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, kemudian ada doa-doa yang saya baca ya sekedar karena wasilah afdalul ayyam itu kan yaumul jum'ah, fa'aksiru fihi as-salatu ala nabi. Jadi kita dianjurkan untuk baca selawat. Begitu kita salam-salaman, saya masih duduk di sana, itu saya kalau tidak ada apa-apa saya akan selalu baca selawat 100 kali, lalu kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali ya, dengan wasilah itu kita memohon rahmatlah dari Allah ya, biar hidup ini berkah. Nah, sampai yang mau monggo silakan, jangan ngantuk pengen tidur aja pilih tidur ya. Ya ini gambaran bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita itu begitu mendapatkan nikmat atau terhindar dari bala musibah, kita dianjurkan untuk sujud syukur ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.